Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya Fatah ya Alim iftah alaina fathan qariban nawaina manawa Rasulullah wa ashabihi wa tabi'in wa salafuna salih wa sayyidil hamidun wa banur hafidahumullah fid darain wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima fid din wa dunya wal akhirah amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita ilmu syariat yang terutama yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu mengenai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat ya adik-adik, mbak-mbak? Alhamdulillah. Insya Allah semoga kita bisa istiqomah tetap terus melaksanakan kajian rutin ya. Meskipun mungkin terkendala dengan terbentur dengan kesibukan yang lain, tapi insya Allah semoga kajian kita pada siang hari ini memberikan manfaat dan kita bisa istiqomah setiap Jumatnya insya Allah. Kita akan lanjutkan kajian kitab, yaitu kitab Risalatul Mu'awanah. Kitab Risalatul Mu'awanah yang mana kitab Risalatul Mu'awanah ini adalah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i ya. Jadi beliau ini adalah ulama dari negeri Yaman. Ulama besar yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau ini berupa ketika beliau masih kecil ya, matanya beliau buta. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan mata dohirnya dengan mata batin. Gitu. Jadi meskipun beliau tidak bisa melihat secara dohir, kelihatannya buta, tapi beliau bisa melihat dengan mata batin. Gitu. Subhanallah. Dan Masya Allah kitab-kitabnya manfaat sampai di zaman kita ini. Ya, Masya Allah sudah berapa ratus tahun. Tapi masih bermanfaat sampai di zaman kita ini. Berarti menunjukkan keikhlasan dari sang mu'alif, dari keikhlasan sang pengarang kitab. Gitu. Jadi kita bisa melihat kitab ini bisa manfaat ikhlas atau tidak karena Allah itu dilihat dari segi kemanfaatannya. Kalau misalkan kan ada ya buku sekarang terbit, berapa tahun lagi sudah nggak dibaca, tergerus zaman ya, ganti kitab-kitab yang lain. Tapi kalau kitab ini sampai ratusan tahun bahkan dibaca ya, itu berarti menunjukkan mu'alifnya, pengarang kitab ini mempunyai keikhlasan kepada Allah ya. Ikhlasan yang luar biasa kepada Allah dan memberikan manfaat kepada yang lain ya. Al-Habib Abdullah bin Husain Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, atau kita singkat ya yang terkenal Imam Haddad namanya. Nah beliau ini Imam Haddad, Masya Allah. Ketika ada orang yang berusaha meremehkan beliau, artian itu beliau suka mengisi kajian. Suatu ketika datang seseorang ini dalam hati rentek ini, oh kayaknya ini buta, bisa lihat saya. Beliau orang ini tadi habis ngerokok, habis apa? Ngerokok, rokoknya dibuang, masuk ke dalam majelisnya Imam Haddad. Nah terus tadi ya meremehkan dalam hatinya, oh Imam Haddad nggak tahu
Akhirnya subhanallah, Imam Haddad telah selesai taklimnya, dia berkata, wahai fulan, sebutkan nama fulan ini tadi yang meremehkan. Wahai fulan, lihatlah di cangkir itu ada seekor lalat. Ternyata dia lihat, betul ada seekor lalat, padahal beliau nggak bisa lihat, dirinya sendiri yang bisa melihat, tahu kalau di cangkirnya itu ada lalatnya. Gitu. Jadi Imam Haddad ini masya Allah mempunyai karomah, jadi bisa melihat meskipun kelihatannya dalam zahirnya buta. Ya masya Allah. Ini yang akan kita kaji kitabnya, yaitu kitab Risalatul Mu'awanah, bab yang kelima insya Allah, mengenai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan berzikir yang banyak. Ya, maksudnya berzikir yang banyak itu setiap saat, di saat bangun tidur, ya, di setiap kita melakukan segala aktivitas apapun, berzikir kepada Allah. Bahkan kita dianjurkan ya, setiap kali mau masuk masjid, misalkan ada doanya, ya, keluar masjid, kemudian kita bangun tidur, mau makan, setelah makan itu ada doanya. Dan itu menunjukkan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai orang-orang yang berzikir. Berzikir yang banyak. Kira-kira berat apa enggak? Enggak, ya. Tapi kadang kita sering melalaikan, melupakan. Kira-kira tadi yang makan, ya, sudah makan, udah sarapan ya? Makan siang udah? Udah. Yang sudah, yang belum. Yang doa tadi siapa? Insya Allah semua doa ya. Ya, setidaknya bismillah wis, kalau wis nggak kuat kelaparan wis setidaknya bismillah kan gitu. Nah, disebutkan orang itu tidak bisa merasakan kemudahan untuk sering berzikir, banyak berzikir. Kenapa? Karena dia tidak merasakan kenikmatan. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat makanan enak gitu ya, wis rasanya kan pengen makan terus, gitu. Sama juga kayak zikir. Zikir ini kita nggak bisa merasakan, nggak bisa banyak berzikir kecuali kalau kita memang sudah merasakan nikmat dalam berzikir. Ya. Pernah pas baca Bismillah merasa nikmat? Pernah kan? Pernah, alhamdulillah. Tapi itu butuh perjuangan. Ya. Jadi Masya Allah, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, pengarang kitab Sulamut Taufik, wirid hariannya, ya, selain doa-doa wajib itu, doa sunnah ya, doa sunnah-sunnah itu, beliau punya wirid baca 25.000. 25.000 dari kalimat apa? La ilaha illallah. 25.000 dari kalimat ya Allah. 25.000 bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu setiap hari, tiap hari. Itu wirid hariannya, Masya Allah. Kita 100 ya, alhamdulillah ya kan. Nah itu apalagi berapa? 25.000. Dan itu setiap hari istiqomah. Bahkan sampai beliau ketika sakaratul maut ya, masa-masa datang kematian, beliau sakit, istrinya di sampingnya beliau kayak talqin, tahu ya talqin. Biasanya kan kalau ada orang yang nazak sakaratul maut itu kita disunnahkan untuk mentalkinkan la ilaha illallah gitu. Nah itu ketika itu istrinya berada di sampingnya juga sama mentalkinkan la ilaha illallah
la ilaha illallah, gitu ya. Nah, Habib siapa namanya? Abdullah bin Husain bin Tahir ini tetap mengucapkan la ilaha illallah. Nah, terus ada masa ketika beliau diam. Istrinya mentalkinkan lagi la ilaha illallah. Nah, akhirnya Habib Abdullah berkata, wahai istriku, kamu ini kalau misalkan baca la ilaha illallah itu untuk dirimu sendiri, zikir kepada Allah, kamu berzikir, maka itu baik. Nah, tapi kalau kamu mentalkinkan aku, sedangkan la ilaha illallah ini sudah bercampur dengan darah dan dagingku. Artinya apa? Karena beliau setiap hari wiridnya la ilaha illallah 25.000 kali. Nah gitu. Jadi nggak usah wis ditalkin, kamu sudah bercampur dengan darah dan dagingku. Katanya siapa? Habib Abdullah bin Husain bin Masya Allah. Jadi ahli zikir ini kita bisa merasakan kenikmatan ya, kenikmatan berzikir itu setelah kita tadabbur ma'aninya. Ya. Apa arti dari kalimat subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. Jadi setiap kita lihat ya, ada sesuatu yang indah, sesuatu yang besar, kita ucapkan Allahu Akbar. Meskipun dia besar, tapi tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Gitu. Jadi harus yang namanya kita itu ingat, mentadaburi makna dari kalimat zikir itu tadi. Kayak contoh la ilaha illallah. Afdalul dzikri adalah la ilaha illallah. Sebaik-baiknya atau dari semua zikir yang ada yang kita pelajari, yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah. Gitu. Nah, jadi kayak contohnya di sini disebutkan ada namanya Habib Muhammad. Habib Muhammad ini juga Masya Allah ya, karena sering berzikir sampai akhirnya ketika ada haul, tahu ada haul ya, haul itu biasanya diadakan setiap setahun sekali untuk memperingati hari dari kematian seorang ulama besar misalnya. Nah itu namanya haul. Biasanya di acara haul itu mesti ada penceramahnya. Nah, Habib Muhammad ini, beliau ketika berceramah sampai dalam kalimat ada dalam hadis man akhir kalamihi, jadi barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya ketika meninggal dunia itu adalah la ilaha illallah. Nah, pas dari kalimat la ilaha illallah beliau berhenti langsung meninggal. Terus semua jamaah yang hadir ketika itu melanjutkan hadisnya, dakhalal jannah, maka masuk ke dalam surga. Jadi barang siapa yang akhir hayatnya itu, akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Gitu. Jadi subhanallah, beliau pas lagi ceramah dan akhir kalamnya itu apa? La ilaha illallah. Gitu. Nah, pas kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, kan itu satu teksnya ya. Jadi beliau berhenti pas di kalimat la ilaha illallah langsung meninggal. Gitu. Akhirnya jamaahnya yang hadir haul ketika itu melanjutkan hadisnya dakhalal jannah, maka akan masuk ke dalam surga. Gitu. Jadi, nah kita nggak mungkin meninggal ya, karena orang meninggal itu sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaannya apa? Oh, dzikiran, Masya Allah. Berarti meninggalnya Insya Allah dalam keadaan berzikir. Orang kebiasaan hidupnya sholat ya, tahajud, duha nggak pernah ninggalin, qobliyah, ba'diyah, sholat wajib apalagi nggak pernah ditinggalkan. Terus sunnah-sunnahnya, sholat sunnah, nah itu Insya Allah sholat meninggalnya juga dalam keadaan sholat. Dan sebaliknya, naudzubillah ya. Ada misalkan penyanyi, wes pagi siang sore nyanyi, manggung sana manggung sini. Hanya orang akhirnya
Akhirnya dia meninggalnya apa? Dalam keadaan nyanyi. Banyak kayak gitu. Dan itu semua tergantung dengan kebiasaan kita di dunia. Kita pengen meninggalnya nanti dalam keadaan seperti apa? Oh, seperti sedang baca Quran misalnya ya. Berarti harus sering-sering baca Al-Quran. Gitu. Nah, kalau misalnya pengennya akhir hayatnya itu ya Allah, saya pengen meninggal ini berzikir kepada Allah. Nah, berarti harus sering-sering berzikir. Bahkan kalau pas kita lagi ngobrol ya, berdua. Kalau berdua ngobrol ini kan kita memang nggak mungkin lah kita sambil pikiran gitu kan. Nah, tapi bisa hati itu tetap selalu bersambung dengan Allah. Gitu. Nah, jadi gimana? Ketika mulut kita bahas masalah apa yang kita omongkan dengan teman kita, tapi hati ini tetap bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Karena hakikatnya zikir itu dalam hati ya, bukan kalau di lisan. Jadi hakikatnya itu semua ada di dalam hati. Apalagi kalau kita tahu maknanya. Kita rekreasi ke laut, ke pantai ya. Nah, itu kita tadabbur mengingat kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Allah telah menciptakan lautan. Bagaimana Allah ini bisa menjalankan kapal, bahkan di situ nggak pakai roda kan gitu. Dan ikan-ikan bisa berenang. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kedalamannya di situ, makhluk-makhluk di dalamnya berapa ribu, berapa juta, berapa miliar misalnya. Kan gitu. Jadi kita harus ada yang namanya tadabbur. Memikirkan tadabbur alam ya istilahnya. Jadi memikirkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar apa? Biar bertambah rasa cinta kita sama Allah, terus selalu pikir sama Allah. Nah, terus disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaqulullah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairam minhu. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman, aku adalah menurut prasangka hambaku. Nah, makanya kita ini harus selalu husnudzon ya sama Allah, itu harus selalu husnudzon. Ditimpa musibah, ditimpa masalah, husnudzon sama Allah. Misalnya ada keluarga yang meninggal, husnudzon sama Allah. Oh, mungkin saja ya dengan ini kita bisa dilatih kesabarannya, atau kita menjadi lebih kuat menghadapi masalah gitu. Jadi harus husnudzon dengan. Nah, kalau misalkan udah suudzon, naudzubillah, juga sesuai dengan prasangka hambanya. Contoh ya, ada seorang raja. Raja ini punya pembantu, punya pasukan ya pasukan. Nah, terus suatu hari biasanya kalau di setiap daerah itu kan ada ini ya, perampok atau orang-orang. Jadi raja ini di daerahnya situ ada masyarakat yang sukanya itu makan manusia, istilahnya? Yang makan manusia itu kanibal ya, kanibal. Makan manusia. Jadi kalau ada orang lewat, dibunuh, dimasaklah dagingnya, dimakan. Naudzubillah. Jadi emang ada di satu tempat seperti itu. Nah, suatu hari ya, rajanya ini jalan-jalan, pengen jalan-jalan. Jatuhlah dia dari kuda. Rajanya jatuh dari kuda, sampai akhirnya tangannya itu patah. Tangannya patah. Nah, terus rajanya ini menyalahkan siapa?
yang ngurusi kudanya. Loh, kenapa kau kok nggak kok nggak ngurus kudanya dengan benar sampai aku sampai jatuh kan gitu. Akhirnya suatu hari setelah jatuh itu berapa lama dia jalan-jalan lagi, rajanya ini patah ya, istilahnya patah itu sudah terputus salah satu dari jarinya. Terus nyasar ke tempat di mana di situ ada kelompok kanibal lagi. Nah, ditahan semua, disita barang-barangnya, diambil, bahkan rajanya juga ditawan. Sekarang pemeriksaan tubuh. Ini sesuai dengan kriteria mereka apa enggak? Kalau misalkan memenuhi syarat untuk jadi makanan mereka, maka dibunuh. Nah, ini akhirnya dilihat ternyata jarinya ada yang nggak lengkap, ada yang terputus. Nah, di situ akhirnya dia dibebaskan si raja ini tadi. Nah, akhirnya dia berhusnudzon. Alhamdulillah tangan saya jatuh dari kuda dan tangan saya patah, tangan saya putus. Kalau bukan karena ini saya pasti sudah mati dimakan oleh orang-orang kanibal ini tadi. Gitu. Itu cara kita mikir bagaimana suatu musibah itu, di balik musibah itu mesti ada hikmahnya, ada kebaikannya insya Allah. Jadi nggak mungkin musibah itu musibah kesedihan terus hidup, nggak mungkin, mesti ada kebahagiaan. Nah, Allah Ta'ala berfirman, aku adalah menurut prasangka hambaku. Nah, kalau kita husnudzon sama Allah ya, dapat musibah, misalkan uangnya hilang gitu ya, oh insya Allah apa-apa wes diniati sedekah gitu ya, buat siapa yang nyuri, nanti Allah akan menggantikan dengan yang lebih banyak lagi, lebih barokah, lebih halal misalnya, kayak gitu. Jadi harus sesuai dengan prasangka. Dan rahmatku menyertainya ketika ia mengingatku. Nah, ini kalau kita ingat kepada Allah ya, maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Apabila dia mengingatku dalam sendirian, aku mengingatnya dalam zatku. Jadi Allah itu akan mengingat kita kalau kita memang pas dalam posisi mengingat Allah sendirian. Dan apabila ia mengingatku secara kelompok, ya kelompok itu bareng-bareng kayak gini kan mengingat kepada Allah. Nah, ini kita akan apa? Maka aku mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik. Maka Allah itu akan menyebutkan kita, mengingat kita semua ini di kelompok yang lebih baik. Contohnya mungkin dengan malaikat-malaikat, nah gitu, dengan makhluk yang baik. Hadis riwayat Baihaqi dan dari Abu Hurairah. Kemudian dalam hadis qudsi yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, yaqulullah ta'ala ana jalisun man dzakaroni. Allah Ta'ala berfirman, aku adalah teman duduk orang yang selalu ingat kepadaku. Ya, jadi ketika kita sendirian, kemudian kita ingat Allah, sebenarnya kita ini adalah teman duduknya Allah. Karena kita sedang mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Beliau juga bersabda dalam hadis lain, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqi dzahab wal waraq min antulqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala dzikrullah. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, maukah kamu wahai sahabatku, aku beritahukan amalan-amalan yang terbaik. Amalan terbaik, amalan yang tersuci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang amalan ini bisa meninggikan derajatmu. Dan lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan atau kamu bersedekah emas ya, daripada kamu sedekah emas, perak, dan kamu mengalahkan musuhmu di medan perang. Nah, akhirnya para sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tentu saja kita pengen tahu amalan apa itu kok. Masya Allah pahalanya sangat besar. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yang terbaik dari semua itu adalah
zikrullah. Jadi berzikir kepada Allah. Mudah, nggak perlu usaha. Nggak. Kita sambil rebahan juga bisa zikiran, ya. Nggak perlu apa kita sambil merem, misalnya sambil zikiran kan bisa. Jadi nggak perlu mengeluarkan tenaga, bahkan nggak perlu mengeluarkan uang, tapi pahalanya masya Allah. Itu manfaat dari berzikir. Jadi dengan sedekah, orang kalau sedekah kan harus mengeluarkan harta. Sholat harus kita berdiri dulu atau dengan tenaga, kan gitu. Beda dengan zikir, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun kita sholat bisa dilakukan. Dan pahalanya juga masya Allah lebih baik daripada sedekah emas dan perak. Dan juga apa? Lebih afdal daripada mengalahkan musuh di medan perang. Ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan faedah dari seorang, tadi kan kita udah cerita Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ya. Nah, beliau ini punya ponaan. Beliau punya ponaan, artinya berarti Habib Abdullah bin Husain ini mempunyai adik perempuan, ya. Yang mana adik perempuan ini, masya Allah, menghafal kitab Minhajut Thalibin. Mungkin kalau di zaman kita nggak ada perempuan yang hafal kitab itu, masya Allah. Beliau siapa Al Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini punya adik perempuan, yang mana adik perempuan ini punya anak tadi siapa? Abdullah bin Umar bin Yahya. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini adalah ponakannya dari siapa? Abdullah bin Husain bin Thohir. Nah, ponakannya beliau ini tadi, masya Allah, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau ahli ilmu, senang belajar ilmu agama. Kemudian pas suatu hari beliau tidur, mimpi, dalam mimpinya itu melihat kayak kalau zaman sekarang mungkin drone ya, drone di atas apa namanya, di atas langit gitu. Jadi beliau itu seakan-akan di atas melihat kota, namanya kota Masile, salah satu kota di Yaman, di mana di situ kota tempat tinggalnya Al Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Nah, jadi beliau lihat di atas itu rumah semuanya itu gelap, ya, semua rumah gelap kecuali ada satu rumah di tengah-tengah, yaitu rumahnya Al Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Semuanya gelap kecuali rumahnya beliau. Nah, di dalam rumah itu tadi ada satu lagi ruangan yang bercahaya, cahayanya lebih terang daripada rumahnya. Gitu. Itu dalam mimpinya siapa? Ponakannya tadi ya. Dalam mimpinya ponakannya. Bangun-bangun, keesokan harinya datang kepada Al Habib Abdullah. Sama-sama Abdullah ini namanya, ponakan sama paman yang sama namanya. Datang kepada Habib Abdullah, wahai paman, saya tadi malam itu mimpi. Dalam mimpi saya itu, subhanallah, saya seakan-akan ada di langit melihat apa namanya, kota Masile, kota ini. Kemudian saya lihat semua rumah itu gelap kecuali rumahmu. Rumahmu ini bercahaya. Kemudian akhirnya ditakwilkan oleh Habib Abdullah. Oh iya, rumah saya bisa bercahaya seperti itu karena tidaklah waktu ketika saya membangun rumah ini, ya, setiap kali membangun satu tangga, beliau hatam satu hataman Quran. Berarti berapa? 30 juz. Satu tangga. Nah, belum lagi 2 tangga, 3 tangga, kan gitu. Jadi masya Allah, berapa kali hataman beliau? Iya. Jadi setiap tangga saya menghatamkan 1 kali hataman. Kemudian apakah kamu tahu satu ruangan tadi yang paling bersinar ini tadi? Nah, itu adalah kamarku. Kamarku yang paling bersinar. Jadi di situ
saya lebih banyak menghatamkan Al-Quran daripada di ruangan-ruangan yang lain. Kayak gitu. Jadi, Masya Allah, selain beliau tadi ahli zikir ya, berapa sehari? 25.000. La ilaha illallah 25.000. Ya Allah 25.000 sholawat kepada Rasulullah SAW. Berarti Masya Allah sudah benar-benar berzikir ya, ahli zikir. Belum lagi hatamannya, Qurannya, Masya Allah. Sampai dikatakan tadi apa? Tidaklah beliau membangun satu tangga kecuali sudah menghatamkan satu kali hataman. Ini, Masya Allah. Nah, kalau kita mikir, kok waktunya banyak ya, gitu kan? Waktunya, Masya Allah, kita kadang-kadang baca satu juz itu 1 jam lebih apa 2 jam malah. Ya, mungkin yang kurang lancar 2 jam. Yang lancar mungkin setengah jam 1 jam. Nah, tapi kalau zaman dulu, Masya Allah, waktu itu barokah. Waktu itu barokah. Nggak kayak zaman kita ini tiba-tiba dari pagi loh, kok tiba-tiba siang. Siang loh, kok tiba-tiba malam kan gitu. Waktu itu cukup cepat. Ya, karena apa? Kurang barokah. Akhir zaman itu waktu terasa sangat cepat. Gitu. Itu memang sudah apa? Tanda-tanda salah satu tanda dari akhir zaman. Gitu. Jadi waktu terasa sangat cepat, waktu nggak berkah gitu. Ya, baru mau mengerjakan ini kok tiba-tiba sudah waktunya habis misalnya. Nah itu. Jadi beda dengan zaman dulu. Zaman dulu Masya Allah waktu itu barokah gitu. Ya, jadi satu hari bisa menghatamkan berapa kali hataman. Nah gitu. Apa bedanya dengan di zaman kita yang di akhir zaman ini. Sekarang selanjutnya bab tentang metode berzikir. Nah, zikir ini bisa memberikan manfaat bagi umat manusia. Nah, tapi kita bisa mendapatkan manfaat itu setelah istiqomah. Jadi nggak bisa misalnya, oh sekarang zikiran, besok nggak zikir. Ya, misalnya istiqomah tiap hari. Kalau adatnya orang Tarim, orang Yaman, ya Masya Allah. Mereka itu kalau misalkan apa zikir, wirid, itu punya satu buku, namanya Khulasoh. Mungkin tahu ya, pernah dengar? Khulasoh. Atau di pondok-pondok mungkin ada lah. Ya. Jadi zikir Qiyamul Lail. Nah, ini itu mesti dibaca tiap hari waktu Qiyamul Lail. Zikir setelah sholat subuh. Nah, apa wirdul latif, yasin misalnya. Nah itu dibaca tiap hari. Dan waktunya tetap sama di waktu setelah subuh. Jadi bukan apa namanya ganti-ganti. Oh hari ini misalnya bacanya Yasin, oh besoknya Al-Mulk, besoknya Waqiah. Jadi tetap istiqomah. Yasin pagi. Al-Mulk sebelum tidur tiap hari. Nah, gitu. Jadi biar apa? Biar ada manfaatnya, kelihatan manfaatnya di dalam diri kita. Nah, caranya juga kita harus beradab ketika berzikir kepada Allah. Beradab itu contohnya apa? Misalnya ya, menghadap ke arah kiblat, dalam keadaan wudhu, menutup aurat misalnya. Nah, itu adalah beradab. Dan menghadirkan hati dalam berzikir. Ya, jadi kalau sudah menghadirkan hati itu artinya apa? Nggak mikir yang lain. Nggak mikir, oh ujian lah, makanan apa nanti, mau jalan kemana, oh tugas ini, tugas itu, nggak mikir. Jadi apa yang dipikirkan adalah apa yang diucapkan. Dalam pikiran apa? Ya Allah, ya Allah, oh Allah, Allah ini adalah yang menciptakan manusia. Nah, Allah ini adalah nanti tempat kita kembali, misalnya gitu. Jadi apa? Ketika berzikir itu menghadirkan hati. Jadi kepikirannya itu gak nangdi-nangdi. Jadi tetap fokus dalam apa yang dibaca. Nah itu insya Allah akan merasakan manis dan lezatnya pikiran. Kamu harus istiqomah dulu ya. Kalau sudah istiqomah nanti akan apa?
dalam keadaan beradab itu artinya menutup aurat, menghadap kiblat misalkan apa, terus nggak pas sambil guyon-guyon gitu, itu namanya beradab dan menghadirkan hati. Nah, sekarang kita akan disebutkan di sini orang yang merasakan manisnya zikir, ya. Tingkat paling rendahnya, kalau orang sudah merasakan manisnya zikir kepada Allah, itu apa? Kalau dia itu sudah mampu berpaling dari kelezatan dunia. Nah, kalau kita sudah mampu berpaling dari kelezatan dunia. Sekarang misalkan ya, misalnya nih, disuruh milih. Kamu sekarang makan ya, ada makanan enak gitu, dijamu makanan enak. Terus ada satu lagi kamu ada undangan, di situ undangan majelis dzikir. Maulidan kah? Atau apa baca hadroh ya, hadroh saudan atau apa. Nah, pilih yang mana? Oh, enak ya, makan-makan enak ya, ada ayam, ikan, semacam-macam deh. Atau pilih yang majelis dzikir ini tadi, yang di situ mengingat kepada Allah. Nah, kalau kita milihnya itu adalah apa tadi, majelis dzikir, itu berarti memang kita sudah bisa merasakan kenikmatannya dzikir. Oh, makanan ini apa? Nanti juga bisa makan. Atau kita mikir, oh makanan ini juga nanti ujung-ujungnya juga keluar lagi, kan gitu. Beda dengan dzikir. Dzikir itu masya Allah bisa menyinari hati yang sedih, hati yang galau, itu bisa hilang dengan dzikir kepada Allah. Pengen apa lagi sedih, nangis ya, ada masalah, tinggal ingat kepada Allah. Oh Allah ini masih sudah menyiapkan kebahagiaan di balik kesedihan saya. Gitu. Oh kesedihan ini nggak akan lama-lama kok, pasti akan ada kebahagiaan gitu. Karena hidup itu nggak mungkin susah terus, mesti ada senangnya. Gitu. Nah barang siapa duduk di tempat sunyi, ya nggak ada orang, sepi, dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudhu, terus dia menghadap ke arah kiblat, terus dia apa khusyuk ya, artinya khusyuk nggak gerak-gerak, nggak guyon-guyon gitu. Kemudian dia menundukkan kepala, berzikir kepada Allah dengan menghadirkan hati, maka dia bisa merasakan kenikmatan zikir itu tadi. Ya. Nah ini paling afdal, paling enak itu pasti apa? Pas waktu dia mulai. Orang semua tidur, kita belum ada pikiran banyak. Nah, itu adalah waktu yang paling tepat kita berzikir sama Allah. Ya. Tapi jangan sampai sambil ngantuk-ngantuk kan ya. Jadi mungkin sebelumnya itu kita apa mandi dulu, wudhu dulu, seger, sholat 2 rakaat, nah terus berzikir kepada. Nah itu akan merasakan apa namanya kenikmatan dalam berzikir. Dan itu akan pasti akan ada pengaruh zikir itu dalam diri kita. Itu. Jadi zikir yang paling baik itu adalah menghayati keagungan Allah, ya. Ke apa namanya kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, berarti kita harus membayangkan oh tidak ada semua yang yang disembah yang berhak kecuali Allah. Gitu. Kan banyak ya. Sekarang itu orang-orang menyembah kepada apa? Patung-patung ya. Entah itu patung yang bernama macam-macam kan ya. Ada yang bilang Isa Al-Masih atau Bunda Maria atau patungnya Buddha. Pokoknya patung kan gitu. Atau yang menyembah kepada matahari, api, ya, macam-macam. Nah, tapi yang berhak disembah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ketika mengucapkan la ilaha illallah, kita sambil membayangkan, oh semua yang mereka sembah itu adalah batil, ya, batil, bukan Tuhan.
Tetapi Tuhan satu-satunya itu adalah Allah. Jadi harus menghadirkan ketika berzikir itu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau di sini Imam Haddad melanjutkan, hendaklah lisanmu ini selalu basah dengan zikir kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi dalam kita jalan, daripada diem gitu ya, kalau jalan sendiri diem, mending pikiran, sholawatan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, kan gitu. Daripada ngelamun gitu ya, mikir, aduh, kok nggak ada yang datang melamar saya misalnya. Ini misalnya ya sudah nikah, yang mau nikah ya. Mending apa berzikir kepada Allah. Kecuali dalam keadaan tafakur dan membaca Quran. Karena apa? Kalau lagi baca Quran, kita otomatis mentadaburi makna dari Al-Quran. Oh, sekarang gampang, wis enak Al-Quran semua di mana-mana ada Quran terjemah, ya. Beda zaman dulu kita nggak ngerti, mungkin nenek-nenek kakek kita yang dulu nggak ngerti arti dari yang dibaca dari Al-Quran. Tapi alhamdulillah kita sekarang Quran pengen mentadaburi tinggal lihat apa terjemahnya. Tapi ya itu yang perlu hati-hati ya. Kalau lagi kita mentadaburi Quran itu jangan sampai kita menafsirkan sesuai dengan akal pikiran kita sendiri. Jadi harus ada gurunya. Oh gak paham tanya gitu. Jadi jangan sampai salah penafsiran dari Al-Quran. Kayak contoh misalnya di dalam Al-Quran itu ada kalimat yadullah fawqa aydihim. Ya, jadi tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya. Kita nggak boleh menafsirkan yadullah tangannya Allah itu berupa tangan manusia, nggak boleh. Ya. Jadi kita harus menafsirkan apa artinya yadullah tangan, meskipun dalam apa terjemahannya tulisannya tangan gitu ya misalnya. Nah itu kita harus menafsirkan dengan kekuasaannya. Jadi kekuasaannya Allah itu ya fawqa aydihim, jadi di atas dari kekuasaan dari apa tangannya manusia gitu. Terus di samping itu janganlah engkau menggunakan satu dzikir aja. Dan sebaiknya gunakan beraneka ragam dzikir yang lain. Jadi karena manusia ini kan cepat bosan ya orangnya. Manusia ini cepat bosenan. Misalnya belajar, aduh pusing kan gitu. Taklim, ya kajian, juga pusing. Kadang-kadang perlu refreshing kan gitu. Tapi terlalu sering refreshing juga akhirnya sumpek deh kan gitu, capek. Karena memanglah tabiat manusia itu memang Allah ciptakan gampang bosan dan gampang sumpek. Sama juga kayak zikir. Kalau kita cuma satu zikir aja, mungkin rasa apa bosan. Nah, tapi kita tambahi. Misalnya sudah rutin istiqomah tiap hari, tiap pagi itu adalah Yasin. Tambahilah waktu sebelum tidur itu al-mul. Ya, biar apa? Aman dari siksaan kubur. Terus kalau sudah istiqomah tambahi lagi al-waqiah. Oh, biar apa? Rezekinya lancar. Ya. Jajane apa gak kelaparan kan gitu. Biasanya jalan-jalan ngeliat jajan oh pengen gitu kan. Baca waqiah tiap hari. Karena apa? Siapa yang baca waqiah akan dijaga dari kefakiran. Gitu. Jadi apa? Punya beraneka ragam dzikir. Jadi nggak cuma satu dzikir aja. Terus hendaklah engkau selalu berzikir dan berdoa khususnya setelah sholat. Banyakkan orang zaman sekarang habis sholat langsung melarikan diri. Nah, padahal setelah sholat itu adalah waktu yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa setelah sholat itu mustajab.
pengen kaya, ya Allah aku pengen banyak rezeki. Ya habis sholat jangan langsung pergi, doa sama Allah, minta kan gitu. Ya Allah saya pengen sehat, doa juga sama Allah setelah sholat. Waktu pagi dan sore, nah ini juga dzikir pagi dan sore kan ada ya, dzikir pagi dan sore. Nah ya, sampai sini insya Allah ya, dzikir dan doa. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir dan yang mendengar diberikan hidayah, taufik, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepada Allah di setiap kondisi, di setiap waktu, sehingga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah kapanpun dan dimanapun. Ya, karena kita ini orang yang paling dekat dengan kita itu siapa? Bukan teman, bukan orang tua, bukan adik, bukan kakak, bukan pacar. Nggak boleh pacaran. Bukan suami, bukan anak. Tapi siapa? Allah. Ya. Bahkan malaikat ya. Malaikat juga enggak. Yang paling dekat dengan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ingat terus, ingat selalu berzikir kepada Allah. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih kepada Ustazah Rara atas ilmu dan nasihat-nasihat yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan apa yang telah kita dapatkan hari ini dapat dipelajari dan juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja menuju acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Baik, bagi peserta yang ingin bertanya silahkan dapat mengetikkan pertanyaan melalui room chat dengan format salam, nama, _pertanyaan. Sekali lagi bagi peserta yang ingin bertanya silahkan dapat mengetikkan pertanyaan melalui room chat dengan format salam, nama, _pertanyaan. Alhamdulillah Ustazah Rara sudah ada pertanyaan dari Uhti Tina Saraswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, apa saja amalan yang sebaiknya dilakukan oleh wanita haid dan apakah benar selama menjalani masa haid maka pahala-pahala dari amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang atau perempuan tetap mengalir sebagaimana biasanya meskipun ia sedang dalam keadaan haid? Syukron. Itu tadi adalah pertanyaan dari Uhti Tina. Kepada Ustazah Rara dipersilahkan untuk menjawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan ini, kalau orang haid, perempuan haid, memang tidak diperbolehkan membaca Al-Quran ya. Tapi kalau misalkan kita ini sudah mempunyai kebiasaan membaca Yasin setiap hari, istiqomah ya, istiqomah membaca Yasin setiap hari, atau istiqomah setiap hari itu sudah membaca Al-Mulk atau Al-Waqiah tiap hari ini sudah, nggak pernah ketinggalan. Nah ini boleh bahkan ketika haid itu kita baca, karena apa? Diniatkan untuk menjadi wirid. Beda kalau misalkan emang kadang baca, kadang enggak, bolong-bolong, nah itu enggak boleh sama sekali ya. Terus amalan untuk perempuan haid apa ya? Selain itu sholawat ya. Jadi sholawat itu Masya Allah, bahkan kita dalam keadaan berbaring tetap makbul ya, tetap diterima oleh Allah. Dalam keadaan ngobrol kita sambil sholawatan, sambil jalan sholawatan, nah itu insya Allah makbul. Dan sholawat ini faedahnya ya, orang yang baca sholawat di awal sebelum doa dan diakhiri sebelum doa, setelah doa diakhiri dengan sholawat, itu doanya mustajab gitu. Ya, jadi jangan meskipun haid ya, sholawat yang banyak. Kan banyak ini, ada kitab Dalail Khairat, pernah dengar ya?
kumpulan sholawat. Nah itu Masya Allah dibaca aja itu. Nah terus kayak wirid-wirid yang lain, contohnya kayak wirdul latif, rotib haddad, rotib alatos, hizib nasor. Nah itu kan ada di kumpulan apa wirid-wirid, itu dibaca enggak apa-apa. Beda dengan tahlilan ya. Tahlilan itu kan ada yang Al-Fatihah ila arwah siapa? Al-Fatihah ila ruh. Nah itu tidak boleh baca Fatihahnya. Karena apa? Karena Fatihahnya itu berupa kayak hadiah untuk si apa? Mayit kan gitu. Jadi tidak boleh. Jadi bolehnya Al-Qur'an dibaca kalau misalkan satu sudah menjadi wirid, sudah menjadi istiqomah kebiasaan. Yang kedua, boleh kalau misalkan apa namanya untuk penjagaan diri. Kalau kita mau datang ke rumah kosong nih, atau ke ruangan yang nggak pernah ada nggak jarang dipakai. Sebelum masuk kita baca Fatihah, nggak apa-apa. Dalam keadaan apa? Uduk. Baca Fatihah dengan niat ya Allah saya baca Fatihah ini untuk melindungi diri dari gangguan jin, gangguan setan, nggak apa-apa. Baca ayat kursi, misalnya ke rumah kosong atau ke apa kebun-kebun gitu ya. Hutan-hutan, laut-laut, nah itu. Karena memang itu sarangnya bangsa jin. Baca doa, baca apa ayat kursi, baca Fatihah nggak apa-apa. Jadi diniatkan untuk apa namanya? Menjaga diri gitu. Bukan untuk apa? Tilawah, bukan untuk qiraah gitu. Kalau niatnya tilawah, qiraah itu hanya boleh ketika dalam keadaan suci. Gitu. Jadi banyak ya sebenarnya kayak ya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Nah itu bahkan dalam keadaan haid boleh dibaca. Jadi yang tidak boleh itu ketika membaca Quran aja dengan niat tilawah, dengan niat baca. Wallahu a'lam. Jazakillahu khairan kasiran kepada Ustazah Rara atas jawaban yang telah diberikan. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Ukti Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya Nabila, mohon izin bertanya, apakah ada amalan atau zikir yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa-dosa baik kecil maupun besar dan membuat kita enggan melakukan dosa-dosa tersebut lagi? Terima kasih Ustazah. Itu tadi adalah pertanyaan dari Ukti Nabila. Kepada Ustazah Rara dipersilahkan untuk menjawab. Ya, terima kasih Ukti Nabila ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau amalan untuk supaya kita ini tidak apa namanya terjerumus ya ke dalam maksiat. Ya. Ada doanya. Atau kalau misalkan kita sudah terjerumus, pertama yang perlu dilakukan apa? Istighfar. Banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim. Pertama itu. Istighfar itu bukan hanya di mulut, tapi juga dengan hati. Oh astagfirullahaladzim, bukan hanya di mulut toh, tapi dengan hati juga. Ya Allah, saya memohon ampunan kepadamu dari dosa yang telah saya lakukan. Gitu. Terus apa? Taubat yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Taubatnya gimana? Ya sholat, wudhu ya. Wudhu, afdalnya lagi kalau misalkan mandi taubat, ya mandi biasa gitu. Tapi diniati untuk menggugurkan dosa-dosa. Terus apa? Setelah mandi, wudhu, sholat 2 rakaat. Nah, niatnya apa? Niat untuk sholat taubat atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Kalau bisa itu langsung nangis-nangis, minta ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Ya Allah, bantulah saya supaya tidak bermaksiat lagi kepadamu. Karena apa yang membolak-balikkan hati itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi kita minta taufik dan minta hidayah sama Allah supaya diberikan kemudahan. Nah ada doanya ya Allah, harimni labdata maksiati. Jadi ya Allah haramkanlah aku untuk merasa nikmat dalam bermaksiat kepadamu. Kadang-kadang ada kan ya orang itu merasa senang dalam dalam maksiat. Campur laki perempuan joget-joget, gak ngerasa ini
dia merasa kenikmatan dalam maksiatnya ini. Padahal itu adalah dosa, kan gitu. Nah, minta sama Allah doa, ya Allah, janganlah saya itu merasakan apa kenikmatan ketika bermaksiat kepadamu. Nah, dan berikanlah saya kenikmatan dalam beribadah kepadamu. Itu. Jadi doanya seperti itu. Karena ya kalau sudah terjerumus dari istighfar ya, kemudian taubat ya, minta ampunan kepada Allah dan minta hidayah dan taufik supaya dijauhkan dari kemaksiatan. Nah, kalau bisa yang punya teman-teman yang buruk, istilahnya itu apa ya? Karena lingkungan ini kan sangat berpengaruh ya. Teman-teman, lingkungan, dari segi entah itu teman atau keluarga, itu kalau misalkan circle-nya dia itu buruk, tinggalkan. Insya Allah Allah ganti teman-teman yang baik. Insya Allah Allah ganti dengan teman-teman yang mengajak dalam ketaatan, kebaikan. Jadi jangan wes, oh ini teman-temanku sahabat, best friend forever, ya apalah bahasanya. Nah, wes tinggalkan tidak apa-apa karena Allah. Allah akan mengganti dengan teman-teman yang lebih baik yang mengajak kita ke jalan surga. Gitu. Jadi bukan hanya kita istighfar toh, tapi teman-temannya masih yang maksiat gitu. Jadi penting cari lingkungan yang mendukung, lingkungan yang mengajak kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jazakillahu khairan kasiran kepada Ustazah Rara atas jawaban yang telah diberikan. Baik, karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab sekarang. Tetapi jangan khawatir, kami membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai materi hari ini. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan teman-teman yang belum terjawab, insya Allah akan di-share jawabannya di grup Firma Jumat beserta notulen dari kajian hari ini. Acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustazah Rara. Kepada Ustazah Rara dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubata sili kulli hauba wasur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil qillani wa kulladhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi isma' fadla wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adala kashi sahbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi hamdan kathiran da'im mahabbatin nasaim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Sirul Fatihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah.